everyone, welcome back to Carvaganza and let's talk about cars. Dan kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk mencoba salah satu SUV asal Jerman yang sangat menyenangkan sekali untuk dikemudikan bersama dengan keluarga. Ia adalah Volkswagen Tiguan Allspace. Nah, seperti apa performanya, kenyamanannya, kepraktisan kabin, serta fitur-fitur yang dimiliki oleh mobil yang cantik ini, ikuti saya terus. Di bagian desainnya, ia menggunakan wajah Volkswagen terbaru, di mana bagian grillnya sudah mirip dengan SUV kelas tertinggi yaitu VW Touareg. Nah, kemudian bagian lampunya ia cantik, hampir mirip dengan lampu depan laser light yang dipakai oleh BMW pada seri-seri terbarunya. Nah, menariknya lampu ini juga memiliki side turning lamp, yaitu lampu yang akan menyala dikala kita membelokkan setirnya. Jadi kalau kita membelokkan setirnya ke kanan, maka akan ada lampu yang menerangi sebelah kanan bagian mobil, dan ketika kita membelok ke kiri ada lampu yang akan menerangi sebelah kiri mobil. Selain itu, ia juga menggunakan lampu LED proyektor selengkap dengan DRL atau lampu berkendara siang hari yang juga sudah LED. Kemudian di bawahnya ada fog lamp berwarna kuning yang masih bolam halogen. Lalu di bagian samping, VW Tiguan Allspace ini menggunakan ban yang berprofil agak tebal dengan ukuran 235/55 R18. Nanti kita coba bagaimana dengan peredaman suspensinya yang dipadukan dengan kualitas ban dari Hankook ini, apakah memberikan rasa berkendara yang nyaman bagi keluarga di dalamnya. Nanti kita akan buktikan sama-sama. Kemudian di bagian samping ia menggunakan kaca spion atau rumah kaca spion dengan tema warna yang berbeda dari warna bodinya. Nah, unit yang kami tes ini berwarna biru, namun di bagian rumah kaca spionnya ia ada ornamen atau cover berwarna silver atau grey. Dan sekarang di bagian samping ini juga ada ornamen emblem ya, yang menyerupai seperti lubang udara atau ventilasi, namun ini hanya ornamen saja untuk memberikan kesan mewah, seolah-olah ia adalah mobil berperforma tinggi. Lalu ada juga ornamen chrome di bagian bawah seperti list body, dan di bagian bawahnya sampai ke sisi fendernya juga tetap dilengkapi dengan ornamen pelindung bodi dari bahan plastik. Nah, tujuannya agar ketika mobil ini dikendarai melewati medan-medan off-road dan ada rintangan-rintangan seperti akar pohon, ia tidak langsung menggores bodinya, namun ada cover plastik yang akan melindunginya. Dan kita juga akan mencoba mobil ini nantinya berkendara di area-area yang mungkin bukan di jalan aspal biasa, karena bagaimanapun juga ia adalah sebuah SUV dengan ground clearance yang cukup tinggi. Kita akan mencoba apakah mobil ini mampu melewati medan yang cukup beragam dan performanya dapat diandalkan untuk melewati medan-medan yang bukan jalanan aspal mulus. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Oke, sekarang kita ke bagian belakang, di mana bagian pilar C-nya dan pilar D-nya terlihat begitu seksi karena ia punya lubang fender yang cukup besar dan ada jarak yang di sini cukup membuatnya terlihat agak sedikit gemuk dan berotot. Apalagi ada line belt berbentuk huruf L di sana yang sangat mengesankan dia mobil Eropa. Kemudian lampu belakangnya kombinasi menyambung sampai ke bagian sisi, membelah di sini. Ia juga memiliki desain lampu LED kombinasi belakang yang punya motif sangat menarik, ala-ala diamond cut. Dan ini waktu nyala di malam hari desainnya sangat bagus. Di bawahnya ada emblem Tiguan Allspace. Nah, atapnya berhenti sampai di sini, namun bagian belakangnya masih ada melandai. Ini untuk memberikan ruang bagasi di belakang kursi baris ketiga. Menariknya lagi, biasanya Volkswagen menggunakan emblem atau badge di bagian belakangnya ini sebagai pembuka bagasi belakang. Namun di Tiguan Allspace ini, ia menggunakan tombol elektrik seperti layaknya mobil konvensional biasa untuk membuka bagasi. Tapi untungnya bagasinya ini bisa dibuka dan ditutup secara elektronik, cukup dengan menekan tombol yang ada di atas itu. Nah, kemudian bagian belakang dari Tiguan Allspace ini juga memiliki keunikan lain, di mana di bagian bawahnya ia terlihat memiliki sepasang muffler ganda atau knalpot berbentuk trapesium yang letaknya ada di sisi. Itu sebenarnya palsu karena sebetulnya hanya ada satu knalpot tersembunyi di bagian bawah bagian belakang kendaraan ini.
Masuk ke dalam interiornya, Anda akan menemukan kabin khas Volkswagen, yaitu desainnya sangat sederhana, hampir tidak banyak lekukan dan tekukan, dan hampir juga tidak banyak ornamen serta tombol-tombol instrumen yang berserakan. Ini memang sudah menjadi ciri khas mobil-mobil VW yang dikenal sebagai pembuat mobil rakyat di Jerman. Untuk materialnya sendiri juga terkesan biasa saja untuk mobil atau seukuran mobil harga segini, dimana bagian dashboardnya memang sudah padded ya, kemudian setirnya juga sudah soft touch atau dibalut kulit. Bagian joknya juga sudah dibalut kulit yang memang ini juga kulitnya khas VW ini. Kemudian untuk material-material plastiknya terkesan biasa saja, apalagi ada ruang penyimpanan di bagian atapnya ini yang terbuat dari material yang sepertinya kurang reliable untuk jangka panjang. Tapi secara fungsional ia sangat bermanfaat karena ia menyediakan banyak ruang penyimpanan di atas sini. Anda bisa menyimpan 2 buah kacamata, lalu di sini bisa menaruh buku dan lain-lain. Dan masih banyak lagi ruang penyimpanan di bagian konsol tengah. Ada tempat untuk menaruh botol. Kemudian masih ada lagi ruang penyimpanan di dalam sini. Tentunya juga ada glove box dan pocket di bagian pintu. Sedangkan dari sistem multimedianya sendiri, ia menggunakan sistem multimedia layar sentuh yang juga sudah mengadopsi fitur-fitur konektivitas dengan smartphone. Ia bisa dihubungkan dengan smartphone menggunakan kabel data, ia juga bisa terhubung secara Bluetooth, dan ia juga memiliki fitur-fitur dari kendaraan ini yang ditampilkan di sistem multimedianya dan bisa dioperasikan oleh sistem multimedianya. Untuk posisi duduknya sendiri, ia memiliki posisi berkendara khas SUV yang tinggi. Meski begitu, ia posisi duduknya bisa diatur ketinggiannya, kemudian tingkat rebahnya, dan maju mundurnya. Bahkan ada yang untuk mengatur ketinggian paha. Ini semua bisa diatur secara elektris khusus untuk kursi pengemudi. Untuk kursi penumpang, semuanya dilakukan secara manual. Kemudian di belakang lingkar kemudinya terdapat panel instrumen digital. Panel instrumen digital ini sama sekali tidak ada jarum analog di dalamnya, semuanya sudah full digital. Jadi ia tidak hanya mampu menampilkan MID saja, namun ia bisa menampilkan grafis-grafis, semisal gambar mobil, kemudian informasi-informasi berkendara lain seperti jarak tempuh, sisa bahan bakar, konsumsi bahan bakar rata-rata, dan lain sebagainya secara real time. Bahkan ia juga bisa menampilkan tire pressure atau tekanan ban secara real time. Menariknya, sistem multimedia ini ternyata juga bisa digunakan untuk memutar CD ataupun SD card. Nah, tapi di sini tidak ada lubang untuk memasukkan CD di mana. Nah, letaknya ada di dalam glove box. Di sini ada semacam, kalau zaman dulu CD changer ya, pada mobil-mobil Eropa zaman dulu. Cuma di sini ada tempat untuk memasukkan CD dan slot SD card untuk menyimpan lagu di dalamnya. Untuk glove boxnya juga berukuran cukup besar, ada manual book tersimpan di dalamnya. Sekarang kita akan coba duduk di kursi bagian keduanya dan melihat seberapa lapang kursi baris keduanya. Nah, ini dia kursi belakang dari Volkswagen Tiguan. Terus terang, ini mungkin salah satu kursi baris kedua SUV Eropa paling nyaman yang pernah saya duduki. Pertama, ini posisi berkendara saya tadi, punya ruang kaki yang sangat luas, ruang kepala yang sangat luas, kemudian ada sandaran tangan lengkap dengan cup holder. Ia juga bisa diatur tingkat terbahannya, beberapa step. Ia juga bisa diatur maju mundur, dan ada nampah atau tray di sini, bisa kita gunakan untuk makan atau minum atau menaruh laptop untuk bekerja. Dan di belakang sini juga ada speaker. Kemudian ada hembusan angin juga dari depan di bagian kaki, dan ada lampu, sayangan tangan. Dan yang paling menarik, ada pengaturan AC secara digital untuk kursi belakangnya. Memang mobil ini untuk ventilasi di belakang hanya dari bagian sini aja, tidak ada double blower dari atas samping, hanya memang dari sini aja. Tapi kita bisa mengatur suhunya lewat tombol yang ada di sini. Ada colokan soket untuk power socket dan USB untuk mengecas baterai. Jadi
kalau kita punya laptop, tinggal beli konverter, bisa ngecas laptopnya di sini sambil kerja, bisa ngecas HP juga sekalian sambil minum di sini. Wah, enak banget. Tentu saja semua itu harus berkompromi terhadap penumpang yang ada di kursi baris ketiganya. Nah, memang kursi baris ketiganya sepertinya juga dikhususkan, didesain untuk ditempati oleh anak-anak. Karena luasnya sangat terbatas, dengan ruang kepala juga yang sangat terbatas, karena kursi baris ketiganya itu juga memiliki fungsi bila dilipat rata lantai sebagai bagasi. Kalau tidak dilipat rata lantai, hanya menyediakan ruang yang sangat sedikit untuk bagasinya. Nah, bagasinya itu juga memiliki pelipatan kursi yang sangat mudah. Jadi dari belakang kita bisa menarik tuas yang ada di pinggir untuk membuka atau melipat kursi baris keduanya rata lantai. Bila tidak digunakan, kursi baris ketiga yang dilipat rata lantai itu juga bisa ditutup menggunakan tonneau cover agar supaya orang yang dari luar tidak bisa melihat ada apa di balik bagasi di mobil ini. Nah, itu tadi kita sudah melihat seperti apa kabin bagian dalam serta fitur-fitur yang dimiliki oleh mobil ini. Ayo sekarang kita coba sama-sama rasa berkendara dan performanya. Bagaimana dengan pengalaman berkendara saya bersama mobil ini? Oke, sebelum mulai saya mau cerita sedikit. Volkswagen Tiguan yang saya kemudikan ini adalah generasi keduanya. Pertama kali diluncurkan di Indonesia pada Gias 2017 dalam versi short wheelbase. Varian Allspace ini datang di 2019 dengan kapasitas 7 penumpang menggantikan yang lamanya, tapi mesinnya masih sama. Mesin 1,4 liter TSI 4 silinder menghasilkan tenaga 150 horsepower pada 5000 rpm sampai 6000 rpm dengan torsi puncak 250 Nm pada 1500 sampai 3500 rpm. Outputnya itu disalurkan ke kedua roda depan melalui transmisi otomatis 6 speed DSG. Untuk menguji performanya, saya membawanya sedikit berpetualang. Maklum namanya SUV, walaupun tampangnya manis khas SUV perkotaan, tetap saja ia harus mampu melewati medan off-road ringan di daerah pegunungan dan pedesaan. Dari Jakarta menuju kaki Gunung Gede Pangrango di Bogor lalu lintas lancar. Tiguan Allspace menawarkan 6 mode berkendara, Eco Comfort, Normal Sport, Individual, dan Off-road. Mode ini bisa dipilih lewat tombol di dekat tuas transmisi atau lewat grafis menarik di layar sistem multimedia. Tapi terus terang aja, jangan punya ekspektasi lebih pada performa mesinnya. Mau di mode berkendara apapun, tarikannya terasa kurang jambak. Tapi bukan berarti performanya loyo, sewaktu dipakai nyalip-nyalip, mobil di tol tetap bisa diandalkan. Cuma memang segitu aja performanya. Menurut klaim, akselerasi 0 sampai 100 km per jam butuh 9,5 detik dan kecepatan maksimumnya di 202 km per jam saja. Bukan catatan yang fantastis. Berangkat dari kenyataan itu, saya pun paham kalau Tiguan Allspace bukan ditujukan untuk mereka yang gila kecepatan. Untung ada cruise control, jadi tinggal set kecepatan dan biarkan kaki kanan rileks sejenak saat melaju di jalan tol. Oh, berarti mobil ini ditujukan sebagai SUV keluarga yang nyaman. Di jalan tol Jagorawi yang aspalnya sangat mulus, peredamannya sangat halus. Rasanya seperti duduk di dalam MPV nyaman. Stabilitas berkendaranya juga patut diacungi jempol. Lepas jalan tol Jagorawi, saya membawa Tiguan Allspace melewati jalan puncak yang menanjak dan berliku. Menikung sambil menanjak di kecepatan menengah sama sekali tak ada gejala body roll berlebih. Nah, di sini torsi sebesar 250 Nm yang sudah muncul sejak 1500 rpm membuat Tiguan Allspace santai saja menanjak pasti. Oh ya, bobot kemudinya juga berubah mengikuti pilihan mode berkendara. Tapi sekali lagi perbedaannya tak begitu signifikan, malah cenderung ringan. Yang penting pergerakannya linear dan tak bikin mobil jadi liar atau susah diatur arahnya. Nah, kemudian saya bermain di kebun raya Cibodas. Tak ada mungkin alasan yang lebih sempurna untuk membawa mobil ini bersama keluarga, menikmati sejuknya udara alami di pegunungan.
Sayangnya tak ada sunroof di atap yang bisa dibuka untuk melihat tingginya pohon-pohon menjulang. Pulangnya saya arahkan Tiguan Allspace ke rumah saya di Jonggol. Iseng saya lewat jalan puncak 2 yang belum selesai dibangun. Jadi sejauh beberapa kilometer saya mesti melewati jalanan pegunungan. Jalanannya masih tanah dan karena habis disiram air hujan, becek di mana-mana. Kesempatan nih main off-road. Ground clearance setinggi 200 meter ternyata masih mumpuni buat melewati jalanan tanah becek yang dalam. Sewaktu dipakai off-road di jalanan yang bergelombang dan tak rata, sungguh kualitas bantingan suspensinya terasa begitu lembut. Goyangannya di dalam kabin jadi tak sampai bikin sakit pinggang, apalagi mual. Terakhir, berapa konsumsi bahan bakarnya? Total jarak tempuh sejauh 210 km selama 3 jam 39 menit di rute pegunungan dengan kecepatan rata-rata 28 km per jam, tercatat konsumsi BBM 9,6 km per liter. Sementara itu, saat melewati jalan off-road dengan kombinasi jalan aspal pedesaan Sukamakmur, Kabupaten Bogor sampai Jonggol sejauh 60 km dengan kecepatan rata-rata 19 km per jam selama 3 jam 11 menit, tercatat konsumsinya 12,0 km per liter. Cukup irit untuk SUV Eropa yang cantik dan asik diajak bertualang. Ya, itu tadi review kami bersama Volkswagen Tiguan Allspace, SUV keluarga yang sangat menyenangkan untuk dikemudikan sehari-hari karena memiliki nilai kepraktisan yang sangat tinggi. Di sana juga sangat cantik, performa yang memadai dan bahkan bisa diandalkan untuk melahap medan yang beragam. Berikan komentar Anda di bawah, jangan lupa juga untuk subscribe channel kami bila belum. Berikan tombol like jika Anda menyukai video ini. Silahkan kunjungi situs kami di carvaganza.com untuk melihat berita-berita maupun artikel-artikel yang menarik bagi Anda car enthusiast sejati. This is Carvaganza and let's talk about cars.